Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Saumi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai master budget pada perusahaan PT Alif Production. PT Alif Production adalah sebuah perusahaan produsen kasur. Produk perusahaan ini adalah kasur busa dan spray. Pada bulan Januari 2020, Departemen Perusahaan ini menyajikan data berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2020. Untuk neraca per 1 Januari 2020 bisa dilihat untuk tabelnya di slide PPT. Di situ terdapat ada aktiva dan pasiva. Untuk aktiva ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan aktiva tetap. Yang totalnya itu ada 1.313 juta rupiah. Dan untuk pasiva di situ juga ada hutang usaha, hutang bank, modal saham, dan laba ditahan. Yang totalnya juga sama dengan total aktiva, yaitu 1.313 juta. Untuk neraca ini, total aktiva dan pasiva itu harus balance keduanya. Untuk perusahaan merencanakan menjual kasur busa sebanyak 25.000 unit dan spray sebanyak 20.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah 2 juta rupiah untuk kasur busa dan 250.000 rupiah untuk spray. Seluruh produk tersebut dipasarkan di seluruh Pulau Jawa. Diperkirakan sebanyak 50% diserap oleh Jawa Barat dan sebanyak 50% diserap oleh Jawa Tengah. Perusahaan ini memiliki 2 orang wiraniaga, yaitu nama Wiraga, Nur Laila dan Mahathir. Untuk wilayah pemasaran, Nur Laila Jawa Tengah dan target penjualan 50%. Sementara untuk Mahathir, wilayah penjualannya itu Jawa Barat dan target penjualannya itu 50%. Diperkirakan persediaan pada awal tahun 2020 itu sebanyak 15.000 unit untuk kasur busa dan 15.000 unit untuk spray. Dengan nilai total persediaan barang jadi pada awal tahun tersebut adalah sebesar 280 juta rupiah. Sedangkan untuk persediaan akhir tahun 2020 yang diinginkan adalah sebanyak 5.000 unit untuk kasur busa dan sebanyak 2.000 unit untuk spray. Kedua produk tersebut menggunakan bahan baku yang hampir sama, yaitu kain dan busa. Setiap 1 unit KB membutuhkan kain sebanyak 2,5 meter dan 2 meter busa. Sedangkan untuk setiap 1 unit spray membutuhkan kain sebanyak 2 meter. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan tetap stabil sepanjang tahun 2020 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain adalah sebesar Rp15.000 dan harga beli 1 meter busa adalah Rp350.000. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2020 sebanyak 25.000 meter kain dan 15.000 meter busa. Dengan nilai total persediaan bahan baku pada awal tahun adalah sebesar 180 juta rupiah. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun adalah sebanyak 15.000 meter kain dan 5.000 meter busa. Untuk membuat 25 kasur busa diperlukan 8 jam kerja dengan upah Rp3.000, sedangkan untuk memproduksi 50 spray diperlukan waktu 6 jam kerja dengan upah Rp2.000. Adapun perkiraan biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya benang Rp6 juta, biaya satpam 18 juta, biaya listrik 24 juta, biaya air PDAM 7.200.000, biaya telepon 6 juta, biaya depresiasi bangunan 10 juta, dan biaya depresiasi mesin 17 juta. Sedangkan untuk perkiraan biaya operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk gaji karyawan 40 juta rupiah, biaya iklan 6 juta, biaya angkut penjualan 12 juta, biaya listrik, air, dan lain sebagainya 27 juta, biaya depresiasi kendaraan 17 juta, depresiasi bangunan atau gedung sebanyak 10 juta rupiah, biaya bunga 13 juta, dan biaya pemakaian perlengkapan kantor 24 juta rupiah.
Adapun perkiraan rencana aktivitas investasi, aktivitas keuangan, serta aktivitas operasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Penerimaan piutang usaha 100 juta rupiah, pembayaran hutang usaha 250 juta, pembayaran hutang bank 130 juta, penerimaan kredit dari bank 100 juta, pembelian mesin 390 juta, pembangunan pabrik 280 juta, penjualan kendaraan 160 juta, serta pembelian kendaraan 140 juta. Adapun untuk anggaran penjualan per wilayah pemasaran dengan jenis produk KB dan S, volume penjualan per wilayah untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah itu sama ya, 12.500 untuk KB dan 10.000 untuk spray, dengan total volume penjualan untuk KB 25.000 piece atau unit, untuk spray itu 20.000 unit dengan harga jual untuk KB 2 juta, sedangkan untuk spray 250 juta dengan total nilai penjualan adalah sebesar 55 miliar rupiah. Untuk anggaran produksi untuk KB dengan volume penjualan 25.000 dan persediaan awal tahun 15.000 serta persediaan akhir yang diinginkan 5.000 diperoleh volume penjualan sebesar 15.000 unit. Dan untuk spray volume penjualan 20.000, persediaan awalnya itu 15.000 dan persediaan akhir yang diinginkan adalah sebesar 2.000, maka diperoleh volume produksi sebesar 7.000 unit. Dan untuk anggaran kebutuhan bahan untuk kain itu untuk HB per unitnya dibutuhkan 2,5 meter dengan total 37.500, dan busa 2 meter totalnya 30.000, dan untuk es per unitnya dibutuhkan 2 meter dengan total harga 14.000. Maka totalnya untuk kain sebesar 51.500 dan untuk busa 30.000. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan. Untuk jenis bahan kain kebutuhan produksi 51.000 dan persediaan awal 25.000 serta persediaan akhir 15.000. Pembelian per unitnya 41.500. 41.500 itu dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, maka diperoleh total unit. Untuk harga per satuannya itu 15.000 atau per meternya itu 15.000, maka 41.500 dikali 15.000 sama dengan 622.500.000 rupiah. Begitupun dengan perhitungan pada busa, maka diperoleh total nilai pembelian yaitu sebesar 7.622.500.000 rupiah. Untuk anggaran biaya tenaga kerja untuk memproduksi 1 unit KB atau kasur busa diperlukan waktu 8 jam, maka untuk total kerjanya itu 120.000 jam dengan tarif per jamnya yaitu sebesar 3.000 rupiah. Maka untuk nilai biaya tenaga kerja untuk pembuatan kasur busa adalah sebesar 360 juta rupiah. Sedangkan untuk jenis spray diperlukan waktu 6 jam dengan total kerja sebesar 42.000 jam dengan tarif per jamnya yaitu 2.000, maka diperoleh nilai biaya tenaga kerja untuk pembuatan spray adalah 84 juta rupiah. Maka untuk total nilai anggaran biaya tenaga kerja adalah sebesar 444 juta rupiah. Selanjutnya untuk biaya overhead perusahaan, di situ ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, serta biaya pabrikase lainnya. Bisa dilihat, maka total untuk biaya overhead adalah sebesar 88.200.000 rupiah. Untuk anggaran biaya operasional bisa dilihat ya, untuk gaji karyawan, biaya iklan, biaya angkut penjualan, biaya listrik, air, telepon kantor, biaya depresiasi kendaraan dan depresiasi gedung. Itu sudah tertera jumlahnya. Untuk gaji karyawan 40 juta, biaya iklan 6 juta, biaya angkut penjualan 12 juta, biaya listrik 2 juta, biaya depresiasi kendaraan 17 juta, dan depresiasi gedung 10 juta. Selanjutnya untuk penjualan itu diperoleh 55 miliar dengan HPP persediaan bahan awal tahun itu 180 juta. Ada
ada juga pembelian bahan yang dilakukan sebesar 7.622.500.000. Persediaan bahan siap digunakan yaitu sebesar 7.802.500.000, dan juga ada persediaan barang di akhir tahun sebesar 225 juta rupiah. Dan juga ada beberapa biaya-biaya yang sudah dianggarkan, maka diperoleh laba usaha sebesar 51.023.980.000 rupiah. Untuk anggaran kas, di situ di tabel terdapat keterangan penerimaan juga pengeluaran atau debit dan kredit. Pada kolom keterangan itu ada saldo kas per 1 Januari 2020, maka termasuk penerimaan atau debit yang sebesar 500 juta rupiah. Juga ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, yang dimana itu sudah penjualan tunai sudah dianggarkan 75%, yaitu sebanyak 35.750 juta rupiah. Dan untuk pembelian bahan baku sebesar 25%, yaitu 13.750 juta rupiah. Ada untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead itu termasuk ke dalam pengeluaran. Juga ada biaya depresiasi, itu termasuk ke penerimaan. Adapun untuk aktivitas investasi seperti pembelian kendaraan, pembelian mesin, pembangunan gedung itu juga termasuk ke dalam kredit atau pengeluaran. Dan ada penjualan kendaraan, itu termasuk debit. Dan untuk aktivitas pendanaan ini termasuk ke dalam penerimaan. Penerimaan yang di sini adalah kredit bank, penerimaan piutang usaha itu menjadi kas bagi perusahaan. Ada juga pembayaran hutang bank dan hutang usaha itu termasuk kredit atau pengeluaran perusahaan. Maka diperoleh untuk total penerimaan perusahaan adalah 36.637 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran adalah sebesar 15.621.200.000 rupiah. Maka untuk total keseluruhan saldonya yaitu 21.015.800.000 rupiah. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu proyeksi neraca. Untuk kolom aktiva di sana ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan aktiva tetap yang total harganya atau total aktivanya yaitu sebesar 48.462.605.000 rupiah. Dan untuk kolom pasifa di situ ada hutang usaha, hutang bank, modal saham, dan laba ditahan. Yang total dari pasifanya itu adalah 48.462.605.000 rupiah. Untuk total aktiva dan total pasifa itu harus balance. Apabila tidak balance itu berarti ada salah satu yang tidak sesuai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.